Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Al-Quran As-Sunnah, channel yang insya Allah akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat menyaksikan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hadis dhaif. Kalau sebelum-sebelumnya ada video mengenai hadis sahih dan hasan, pembagian hadis berdasarkan kualitas, kita masuk pada pembagian terakhir dari hadis berdasarkan kualitasnya. Nah, ini ada hadis dhaif. Nah, meskipun saya bilang pembagian terakhir, tapi nanti ternyata dalam hadis dhaif ini banyak sekali ada pembagiannya ya. Nah, kita mulai dulu dari pengertiannya hadis dhaif. Hadis dhaif secara bahasa, kalau kita lihat dari kata dhaifnya, secara bahasa berarti diddul qawi, yang mana artinya adalah lawan daripada kuat, sesuatu yang lemah, atau bisa dikatakan juga sesuatu yang lunak. Sehingga kita biasanya mendengarkan hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah. Sedangkan menurut istilah, hadis dhaif berarti malam yajma' sifatul hasan bifaqdi syaratin min syurutihi. Nah, hadis yang tidak mencapai atau tidak memenuhi ketentuan hadis hasan dengan tidak memenuhi satu syarat ataupun lebih dari satu syarat ya. Nah, kalau syarat hadis hasan pun tidak terpenuhi, apalagi hadis sahih. Dari definisi ini maka seperti hadis sahih dan hadis hasan, maka bisa kita lihat bahwasanya hadis dhaif itu adalah hadis yang bisa disebabkan oleh beberapa sebab. Di antaranya adalah yang pertama, disebabkan karena sanadnya yang terputus. Hadis dhaif yang disebabkan oleh ada sanad atau ada rawi dalam sanad tersebut yang terputus. Kemudian ada juga karena syarat pada perawinya, yang mana perawi tersebut tidak memiliki sifat adil, tidak memiliki sifat yang adalah dalam meriwayatkan hadis. Selanjutnya juga tidak dobit, perawinya tidak punya hafalan yang baik dalam meriwayatkan hadis. Selain itu juga barangkali dalam hadisnya ada syadz ataupun ada ilat. Oke, dari macam-macam sebab ini maka nanti ada berbagai macam jenis hadis dhaif. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini yang kita akan bahas hanya sebatas pembagiannya. Oke, kita mulai dari yang pertama, disebabkan oleh syarat terputus sanad. Kalau di hadis sahih ada syarat bersambungnya sanad. Kalau di hadis dhaif berarti sanad yang tersambung itu tidak terpenuhi sehingga menjadi sanad yang terputus. Maksud dari sanad terputus adalah adanya seorang perawi atau lebih dari satu orang rawi yang mana tidak bertemu atau tidak meriwayatkan hadis yang sedang dibicarakan, hadis yang sedang dimaksud dari rawi sebelumnya. Maksudnya, ketika ada sebuah hadis misalnya secara lengkap diriwayatkan oleh Ibnu Majah misalnya, kemudian disebutkan sanadnya hadatsana fulan an fulan an fulan an fulan terus sampai Rasulullah SAW. Ternyata ketika diteliti, rawi-rawi yang disebutkan tadi ada salah satunya yang tidak bertemu langsung dengan rawi sebelumnya, atau bahkan tidak meriwayatkan hadis yang sedang dibaca tadi dari perawi sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan sanad yang terputus. Sebelum masuk ke terputusnya sanad, nah, kita pahami dulu bahwasanya dalam periwayatan hadis, dalam susunan sanadnya harusnya seorang rawi bertemu dengan rawi sebelumnya itu harus secara berurutan. Nah, setidak-tidaknya harus sesuai dengan tobakohnya. Misalnya dari tobakoh sahabat yang tadinya mendapatkan hadis dari Rasulullah bertemu dengan tobakoh tabi'in. Nah, tobakoh tabi'in bertemu dengan tobakoh tabi'ut tabi'in, bertemu dengan atba'ut tabi'in, sampai nanti akhirnya bertemu dengan mukharrij yang mencatatkan hadisnya dalam kitab. Nah, kalau ada satu saja yang tidak disebutkan dalam tobakoh tersebut, misalnya ya, dari susunan sanad dalam tobakoh tabi'in misalnya, ternyata tidak ada rawi yang disebutkan dalam tobakoh ini, maka hadis ini yang disebut dengan hadis yang terputus. Dari tabi'ut tabi'in langsung kepada tobakoh sahabat, berarti ada rawi yang terputus di situ. Nah, sanad yang terputus nanti dibagi menjadi dua ya.
Yang pertama ada yang terputusnya secara dohir, nampak jelas sekali. Ada yang terputusnya secara khafi, tidak nampak jelas, samar-samar terputusnya. Untuk yang terputus sanadnya secara dohir, secara jelas, di antara pembagiannya antara lain ada hadis yang mu'allaq. Hadis yang mu'allaq ini adalah hadis yang sanadnya terputus di permulaan sanad. Jadi kalau dikatakan permulaan sanad berarti orang yang pertama disebutkan oleh mukharrij. Misalnya Ibnu Majah punya riwayat misalnya hadatsana Syekh fulan an fulan an fulan. Nah, hadatsana Syekh fulan tadi yang pertama itu ketika tidak disebutkan maka hadis ini terputus pada permulaan sanad. Ini yang disebut dengan hadis mu'allaq. Mu'allaq ini nanti ada yang namanya mu'allaq mutlak. Kalau mu'allaq mutlak itu berarti tidak disebutkan mulai permulaan sanad sampai dengan akhir sanad. Jadi hanya disebutkan sahabatnya. Ya, seperti yang biasa kita dengarkan ya, misalnya hadis riwayat Ad-Darimi misalnya. Ad-Darimi mengatakan an Aisyah radhiyallahu taala anha misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya menyebutkan sahabat Sayyidatina Aisyah misalnya, tidak menyebutkan sanad, susunan sanad atau susunan para rawi sebelumnya. Ini juga bisa disebut sebagai hadis mu'allaq. Nah, karena tidak menyebutkan mulai dari permulaan sanad. Yang kedua ada namanya hadis mursal. Jika hadis mu'allaq tadi di permulaan sanad, maka hadis mursal ada di akhir sanad. Di akhir sanad berarti ada di rawi pertama yang meriwayatkan hadis. Biasanya kalau rawi pertama berarti pada tobaqoh atau pada tingkatan sahabat. Misalnya di dalam riwayatnya dikatakan dari fulan dari Sayyidina misalnya tabi'in disebutkan namanya Sayyidina Al-Musayyib misalnya dari Rasulullah SAW. Ini ada seorang tabi'in yang seharusnya tidak bertemu dengan Rasulullah, karena disebut tabi'in itu karena tidak sempat bertemu dengan Rasulullah ya. Ketika meriwayatkan hadis secara langsung dari Rasulullah berarti ada sahabat yang tidak disebutkan di situ, sehingga hadis seperti ini menjadi hadis yang mursal namanya. Nah, kemudian ada juga hadis yang mu'dhal. Kalau hadis mu'dhal dalam susunan sanadnya ada dua rawi secara berurutan yang tidak disebutkan. Nah, ini kalau yang disebut dengan hadis mu'dhal. Nah, sedangkan untuk yang hadis munqati sendiri adalah hadis yang mana dalam riwayatannya itu ada rawi yang terputus atau ada yang tidak disebutkan dalam riwayatnya. Kemudian di pembagian kedua adalah terputusnya sanad secara samar ya, khafi. Nanti ada dua jenis. Yang pertama ada hadis yang mudallas, tadlis biasanya disebutnya, dan ada yang namanya mursal khafi. Kalau untuk mursal khafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang masih satu zaman, tapi hadis yang diriwayatkan ini tidak diriwayatkan dari orang tersebut. Gambarannya seperti ini. Misalnya adalah saya dengan ulama dunia yang top misalnya. Katakanlah ada Syekh Ali Jum'ah misalnya. Nah, saya dan Syekh Ali Jum'ah hidup pada masa yang sama, pada tahun-tahun yang sama. Di tahun-tahun 2016 kita misalnya masih sama-sama hidup. Namun saya belum pernah bertemu dengan Syekh Ali Jum'ah secara langsung. Tiba-tiba saya meriwayatkan hadis dari Syekh Ali Jum'ah. Saya katakan saya meriwayatkan hadis dari Syekh Ali Jum'ah dari Rasulullah SAW misalnya, seperti itu. Katakanlah misalnya Syekh Ali Jum'ahnya sebagai tobaqoh sahabat misalnya. Hadisnya ini misalnya al-haya minal iman misalnya. Nah, ketika saya mengatakan seperti itu padahal tidak pernah bertemu, maka hadis yang seperti ini yang disebut sebagai hadis mursal khafi. Kemudian selain mursal khafi ada yang namanya hadis mudallas tadi ya, hadis yang dimana aibnya ditutup. Nah, pembagiannya ada tadlis isnad, tadlis taswiyah, tadlis syuyukh. Kalau isnad ini adalah orang yang menyandarkan hadis kepada gurunya, tapi hadis yang dia sandarkan ini sebenarnya bukan dari gurunya. Singkatnya seperti itu. Untuk yang taswiyah, hadis yang mana di dalam sanadnya ada rawi-rawi dhaif, yang mana rawi dhaif itu tidak disebutkan untuk supaya terlihat sebagai sanad yang diriwayatkan ini adalah sanad yang thiqah, sanad yang kuat.
Untuk tadlis suyuh atau mudallas suyuh adalah memberikan nama-nama atau lakop-lakop kepada perawi hadis dalam sanad yang mana lakop tersebut tidak diketahui oleh orang, supaya dengan lakop tersebut dianggap sebagai orang yang dhaif tadi yang disamarkan adalah orang dianggap sebagai orang yang sahih atau orang yang kuat yang thiqah. Kemudian kalau kita masuk pada pembagian hadis berdasarkan perawi yang tidak adil. Nah, kalau tidak adil biasanya perawinya ini punya sifat yang suka berdusta, punya sifat yang gemar berbuat fasik, berbuat dosa-dosa kecil, gemar sekali berbuat dosa kecil, sering melakukan dosa-dosa besar, sehingga perawinya dianggap sebagai perawi yang tidak adil. Nah, hadis-hadisnya nanti akan muncul ada hadis palsu, ada hadis matruk, ada hadis mungkar, ada hadis yang diriwayatkan oleh orang yang suka berbuat bid'ah, dan seterusnya. Untuk hadis yang palsu nanti akan dibahas dalam video khusus. Nah, sedangkan hadis yang matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sering berdusta, tapi dalam periwayatan hadis sebenarnya dia tidak pernah ditemukan atau jarang sekali ditemukan dia meriwayatkan hadis yang dusta. Orang yang sering berdusta tapi dalam periwayatan hadisnya sebenarnya dia berkata jujur, benar-benar hadisnya dari Rasulullah misalnya, tapi karena kebiasaan dustanya maka hadisnya dicurigai sebagai hadis yang kebohongan atau hadis yang dibuat-buat olehnya sendiri. Kemudian ada juga hadis mungkar. Kalau hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif kemudian berselisih atau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Selain itu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang suka berbuat bid'ah, berbuat hal-hal yang tidak disyariatkan oleh agama. Misalnya sholat zuhurnya 5 rakaat misalnya. Orang yang seperti ini kemudian ketika meriwayatkan hadisnya menjadi hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sering berbuat bid'ah. Kemudian pada pembagian perawi yang kurang dhabit. Kalau dhabit kemarin diartikan sebagai hafalan yang kuat, kekuatan hafalan yang baik. Maka kalau dalam hadis yang dhaif, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang buruk sekali ingatannya sehingga berakibat pada kesalahan dalam meriwayatkan. Nanti muncul hadis-hadis yang pertama ada hadis mudraj namanya. Hadis yang di dalam riwayatnya ada tambahan dari perawi hadis. Ada lafaz yang ditambahkan oleh perawi hadis yang mana oleh perawi hadis selanjutnya tambahan dari perawi sebelumnya itu tadi dianggap sebagai bagian dari hadis tersebut. Ada juga hadis yang disebut dengan hadis maklub. Hadis maklub ini hadis yang terbalik-balik entah dalam susunan sanadnya ataupun dalam redaksi atau kalimat hadisnya, matan hadisnya. Ada matan hadis yang panjang misalnya setengah yang depan ditaruh di belakang sehingga setengah yang belakang ada di depan. Karena terbalik-balik seperti ini pun bisa mempengaruhi kesohihan atau keabsahan dari sebuah hadis. Itu yang seperti ini disebut dengan hadis maklub. Kemudian ada juga yang disebut dengan hadis mushaf dan juga hadis muharraf. Ini sama-sama hadis yang bermasalah pada masalah pembacaannya. Kalau di mushaf nanti ada perubahan titik pada lafaz hadisnya, salah meletakkan titik atau salah membaca titik. Kalau muharraf adalah hadis yang syakalnya tidak sesuai dengan hadis yang sebenarnya. Fathah dibaca kasroh, kasroh dibaca dhammah, dhammah dibaca sukun misalnya, dan lain sebagainya. Yang mana perubahan harokat ini pun bisa berakibat pada makna yang diberikan oleh hadis tersebut. Nah, kemudian kalau berdasarkan syad pada hadis, ada hadis-hadis yang berupa hadis syad, hadis mungkar, sebenarnya ada lagi hadis muttarib. Namun yang menjadi hadis dhaif adalah hadis syad dan hadis mungkar. Kalau hadis mungkar tadi sudah dijelaskan bahwasanya hadis yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang kuat, maka hadis syad ini adalah hadis yang kuat, yang hasan barangkali atau hadis yang sahih barangkali ternyata bertentangan dengan hadis yang lebih sahih lagi, maka hadis tersebut menjadi hadis syad. Hadisnya turun menjadi hadis dhaif. Nah, yang terakhir ada hadis muttarib kalau di pembagian syad ini. Hadis muttarib itu hadis yang kuat tapi bertentangan dengan hadis lain yang sama kuatnya. Karena sama kuat, maka
hadis ini menjadi hadis yang mudha'if. Nah, nanti ada pembahasan mengenai bagaimana cara menyatukan atau berkompromi dengan dua hadis yang bertentangan tapi sama-sama kuat. Nah, kemudian di pembagian terakhir ada hadis yang berdasarkan ilat. Ilat itu adalah cacat yang terdapat dalam hadis, baik dalam sanadnya maupun dalam matannya. Nanti hadisnya disebut hadis yang mu'allal. Nah, hadis mu'allal ini nanti di dalamnya terdapat cacat-cacat yang bisa mencederai kesohihan sebuah hadis. Bisa jadi cacatnya itu disebabkan hal-hal yang disebutkan sebelumnya misalnya, atau cacatnya karena hal-hal lain. Hukum hadis dhaif adalah ketika hadisnya itu hadis yang dhaif saja, bukan hadis yang sangat dhaif yang seperti maudhu, nanti dijelaskan di hadis maudhu, maka hadis tersebut masih boleh diriwayatkan, tapi untuk dijadikan dalil itu adalah dalil-dalil selain yang dalil untuk akidah, keyakinan, dan juga untuk halal haram. Nah, bolehnya hadis dhaif nanti diamalkan ketika berhubungan dengan masalah afdholiyah, mengerjakan sunnah-sunnah yang bagus misalnya, itu boleh dijadikan sebagai salah satu pendukung untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Biasanya hadis yang dhaif itu cara meriwayatkannya adalah diriwayatkan dengan lafaz-lafaz yang menyeratkan keraguan dalam periwayatan hadis tersebut. Misalnya disebutkan ruwiya, diriwayatkan. Nah, kalau diriwayatkan kan tidak tahu siapa yang meriwayatkan, atau langsung menggunakan lafaz an fulan. Ini biasanya ada indikasi bahwasanya hadisnya hadis dhaif, meskipun butuh penelitian untuk menentukan sahih tidaknya hadis tersebut terlebih dahulu. Nah, itu penjelasan mengenai hadis dhaif, mudah-mudahan bermanfaat. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.